Oke, baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung di dalam Zoom Talk kita malam hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyambut Bapak Ibu yang telah bergabung malam hari ini dalam acara Zoom Talk yang diadakan oleh Komisi iCare Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3. Dan topik kita malam hari ini kita membahas satu topik yang menarik, yaitu mendampingi anak belajar online. Kita tahu di dalam masa pandemi seperti sekarang ini begitu banyak ya sektor yang terdampak oleh karena pandemi ini, dan termasuk di dalamnya adalah sekolah. Ya, membuat akhirnya anak-anak harus belajar secara online di rumah mereka masing-masing, dan tentunya ini membuat memberikan satu tantangan tersendiri bagi para orang tua ya di dalam kondisi seperti ini. Karena kalau sebelum pandemi mungkin tugas mengajar itu sepenuhnya diserahkan kepada guru dan orang tua tidak begitu sulit mendampingi anak-anak. Tetapi sekarang sejak pandemi akhirnya beban orang tua bertambah. Ya, satu sisi mereka tetap harus bekerja, tetapi satu sisi mereka juga tetap harus mendampingi anak-anak mereka. Dan tentu saja ini juga memberikan tekanan, ya, kesulitan bagi para orang tua di dalam menghadapi kondisi seperti ini, dan tidak jarang akhirnya dari para orang tua ini mereka lepas kontrol, mudah sekali marah, ya, tidak sabar ketika mendampingi putra-putri mereka belajar. Nah, karena itu malam hari ini kita akan membahas topik ini, dan sudah hadir bersama dengan kita Ibu Esther Cahya. Selamat malam Bu Esther, saya ingin menyapa. Mungkin Bu Esther bisa menyapa kita. Ya, selamat malam Pak Hendri, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ya. Oke, terima kasih Bu Esther untuk kesediaannya yang melayani kita malam hari ini, meluangkan waktunya yang untuk membagikan pengalamannya maupun hal-hal yang perlu kita pelajari bersama berkaitan dengan topik kita malam hari ini. Dan tadi saya juga dikabari ya bahwa Bu Esther ini ternyata sudah lulus katanya ujian doktoralnya ya. Jadi kami juga pribadi mengucapkan selamat untuk Ibu Esther ya, berarti sudah sah ya ini ya. Belum ya. Oke, berarti bisa melayani, tentu saja pasti punya tanggung jawab yang lebih besar lagi ya dengan tambahnya gelar yang dimiliki. Terima kasih Bu Esther sekali lagi. Nah Bapak Ibu, saya ingin perkenalkan Bu Esther ini adalah dosen dan konselor di STT Saat dan juga di Pastorium Saat. Beliau adalah istri dari penginjil Nikolas Kurniawan, pengerja di GKI Bromo, dan ibu dari seorang putri berusia 13 tahun. Nah, mungkin ini profil yang bisa sekilas ya, singkat yang bisa saya perkenalkan berkaitan dengan Ibu Esther ini. Nanti mungkin Bu Esther kalau memperkenalkan lebih lagi dipersilakan ya, nanti sebelum kita belajar bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai Zoom Talk kita malam hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini nanti akan berlangsung sekitar 1,5 jam. Jadi sampai jam 8 tepat. Ya, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri. Dan kalau tidak ada kendala sedikit pun, maka Zoom Talk ini akan kita upload di channel YouTube GKT3. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada yang terlambat datang atau mungkin ada yang miss, bisa dilihat kembali di dalam channel YouTube kita GKT3. Dan tentu saja ya selama Zoom Talk ini berjalan, kami mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa sharing pengalamannya mungkin ya ketika mendampingi anak belajar secara online, atau mau bertanya ya, ada persoalan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan topik kita malam hari ini, dipersilakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan fitur reaction ya di dalam Zoom meeting kita, ada fitur reaction, nanti Bapak Ibu bisa gunakan apabila Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung atau sharing secara langsung. Nanti dipersilakan ya untuk berbicara, dan kalau yang ingin bertanya melalui chat group juga dipersilakan. Jadi nanti setelah Bu Esther menyampaikan pemaparannya, Bapak Ibu silakan boleh ikut berpartisipasi sehingga acara Zoom Talk kita malam hari ini dapat lebih hidup dan kita bisa belajar bersama-sama ya melalui sharing-sharing dan juga pengalaman kita masing-masing, dan itu memperkaya kita semua. Baik, kita akan memulai terlebih dahulu acara ini dengan doa. Saya akan memimpin dan kemudian setelah kita berdoa,
saya serahkan kepada Bu Esther ya untuk menyampaikan pemaparannya berkaitan dengan topik kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan sekali lagi untuk kesempatan kami boleh disatukan di dalam acara Zoom Talk ini ya Tuhan. Kami membahas satu topik yang menarik, bagaimana kami mendampingi anak-anak secara online, belajar secara online. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah waktu 1,5 jam ini Engkau sendiri yang boleh memimpin kami, menolong kami sehingga kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami harus mendampingi anak dengan tepat, dengan cara yang benar. Dan sertai juga ya Tuhan untuk Bu Esther yang akan menolong kami, memberikan pemaparannya, mungkin juga pengalamannya, sharing-sharingnya ya Tuhan. Dan itu boleh memperkaya kami dan memperlengkapi kami ya Tuhan, bagaimana kami boleh mendampingi anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu ini ke dalam tamu dan juga seluruh perangkat elektronik yang kami gunakan, internet, handphone, laptop, semua ya Tuhan kiranya boleh berjalan baik selama acara ini berlangsung. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya persilakan Bu Esther. Baik. Terima kasih Pak Hendri. Shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa berbagi bersama. Jadi kalau dibilang berbagi, ya memang saya pun masih dalam proses belajar untuk hal ini ya. Karena memang situasi yang kita hadapi sama-sama tidaklah mudah. Sedikit ralat, tadi menurut Pak Hendri saya sudah selesai, belum selesai, baru sebagian Bapak Ibu ya, baru memenuhi sebagian dari persyaratan, jadi masih ada proses berikutnya yang masih harus saya kerjakan dalam studi ini. Terima kasih untuk supportnya. Oke, Bapak Ibu, kita akan sama-sama lihat ya, saya akan sharekan screen saya sebentar. Oke. Bapak Ibu sekalian, memang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hendri ya, memang situasi kita ini susah ya. Kalau udah bicara menjadi orang tua yang harus mendampingi anak belajar online ini, saya percaya nggak ada yang senyum-senyum dan dengan ringan mengatakan, oh saya nggak ada masalah ya. Saya punya keyakinan yang cukup besar bahwa sebagian besar dari kita akan narik nafas seperti yang saya lakukan tadi ya. Gitu ya, betul nggak Bapak Ibu? Karena memang ini tugas yang tidak mudah. Ya, tugas yang tidak mudah karena sebelumnya kita mempercayakan proses belajar anak-anak itu di sekolah sama guru-gurunya. Ya, kita cukup bayar uang sekolah ya. Mungkin ya dampingi, bikin PR di rumah, belajar, tapi beda sama porsinya ketika home-based learning ini ya menjadi warna dari proses belajar anak-anak kita. Jadi yang tadinya kita bisa menggunakan waktu ketika anak-anak di sekolah mungkin untuk melakukan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, hal-hal yang lain, tapi sekarang seolah-olah kita mungkin merasa ini semua yang menjadi tanggung jawab guru, jadi sepertinya ditaruh di atas pundak kita. Memang ini situasi yang tidak mudah Bapak Ibu. Karena itu saya juga menyambut dengan positif ya, ketika diminta untuk berbagi tentang topik ini, karena ini pergumulan kita bersama-sama. Saya setuju dengan Pak Hendri katakan, nanti silakan kalau ada yang mau sharing seperti apa ya untuk kita saling berbagi. Mungkin bahkan Bapak Ibu ada yang sudah punya tips-tips tertentu yang jitu bisa dibagikan untuk kita bisa saling menguatkan dan memberkati satu dengan yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang mendampingi anak, tentunya tidak lepas dari apa yang namanya ekspektasi kita ya Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi ekspektasi kita sebagai orang tua. Dan ekspektasi kita sebagai orang tua di masa pandemi, sadar nggak sadar, ada tambahan. Coba nanti Bapak Ibu ya boleh berefleksi ya, melihat ada nggak ya sebenarnya tanpa saya sadari, saya lebih gitu, saya punya ekspektasi yang lebih terhadap anak di masa-masa pandemi ini. Ya, kalau kita bicara soal ekspektasi, mungkin ya ini hanya sebagian yang bisa saya daftarkan di sini. Saya percaya mungkin Bapak Ibu punya hal-hal yang lain yang ada di dalam pikiran benak ataupun mungkin juga sudah menjadi
apa yang menjadi ekspektasi Bapak Ibu sekalian ya. Kita berharap anak itu yang namanya berkaitan dengan belajar itu ya patuh, ya disuruh apa? Belajar ini, ketika guru menjelaskan ini, ya anak mengikutinya seperti itu ya. Disuruh mengerjakan PR ini, ya dilakukan. Kita berharap anak untuk fokus dalam belajar. Yang namanya guru sedang menjelaskan di layar, ya simak, ya lihat, ya ikuti, seperti itu ya. Jangan tolak-toleh, jangan sibuk dengan hal yang lainnya. Kita kepengen anak juga disiplin. Kalau sekolah mulai jam 7, kita berharap anak kita sudah bisa siap. Jadi begitu jam 7 sekolah itu dimulai, guru itu sudah ada di Zoom, anak juga sudah ada. Kita mau anak kita seperti itu. Kita juga berharap anak kita bisa kooperatif, bisa kerjasama. Ngerti lah ya, mama ini, maaf saya pakai istilah mama karena memang saya mewakili ini ya, mama-mama yang lebih banyak stres, saya percaya, walaupun pasti bapak-bapak juga tidak sedikit yang terlibat ya, saya percaya ya. Mama ini tinggal sebentar loh, ya mungkin ya entah ngurus masakan, ngurus cucian, urus pekerjaan sebentar, atau mungkin ngurus adik yang masih belum sekolah. Ya kamu bisa dong ya kerjasama lah seperti itu ya. Kita juga kepengen anak bisa mandiri. Yang namanya PR, guru sudah bilang ya harus lakukan apa, nanti dikumpulkan jam berapa. Kita kepengennya anak kita bisa mandiri. Kamu ini loh sudah umur segini, mesti lebih mandiri. Kita kepengen anak punya tanggung jawab, nggak usah dikejar-kejar, nggak usah disuruh-suruh, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di antara sejumlah daftar itu, saya taruh di sini, kita juga kepengen anak kita bahagia. Karena kalau anak kita sampai stres, aduh, kita juga sebagai orang tua pasti terpengaruh. Sampai anak kita mengalami gangguan-gangguan tertentu karena dia tidak bahagia, aduh, kita juga pasti akan tertekan. Jadi di antara sejumlah daftar tadi, ekspektasi, kita juga kepengen anak kita bahagia. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa sih yang kepengen anaknya punya masalah ya? Kita kepengen mereka happy-happy. Nah, ini bicara tentang ekspektasi. Tapi kita sudah tahu ya bahwa ekspektasi dengan realita kadang-kadang nggak selalu sejalan. Yang terjadi adalah mungkin kita pernah mendengar keluhan orang tua atau mungkin itu juga pernah keluar dari mulut kita ya, bahwa anak saya tidak mau diam. Namanya sudah guru sudah ada di layar, dia masih utak-utak terus ya, masih ke sini ke sana. Anak saya nggak bisa diam. Cuma bertahan 5 menit, habis itu sudah melakukan hal-hal yang lain. Anaknya sudah berkeliling kemana, dari yang awalnya duduk tegak, sudah entah glosor-glosor seperti itu ya. Anak saya nggak bisa konsentrasi. Anak saya harus disuruh-suruh. Kan kita tadi kepengennya anak tanggung jawab ya. Ini anak saya mesti disuruh-suruh. Kalau nggak disuruh-suruh, nggak mulai. Kalau nggak disuruh-suruh, nggak bergerak. Nggak disuruh-suruh, ya seperti apa? Patung seperti itu ya. Anak saya bergantung amat sih sama orang tua. Umur segitu harusnya sudah bisa mandiri. Tapi kenapa dia bergantung? Kalau saya belum ada di sampingnya, dia belum mau belajar. Seperti itu ya. Terus anak juga nggak mau menuruti apa yang diberitahu orang tua. Kadang-kadang diberitahu ini juga bisa ada unsur, enggak, miss atau teacher atau ibu guru atau apa nggak bilang begitu, gitu ya. Waduh, kita juga susah untuk mengatakan sesuatu kalau sudah dibantah dengan guru tidak mengatakan. Nggak disuruh, begini saja sudah cukup, biasanya seperti itu ya. Sementara kita tahu, oh harusnya ini ada yang lebih nih, ini kurang nih kalau tugas sekian, tapi anak tidak mau menuruti. Terus kita juga bisa jengkel ketika anak itu menunda-nunda. Khususnya bagi orang tua yang memang sudah punya list. To-do list-nya ini udah panjang ya. Sehingga rasanya kalau anak tunda ini pasti list-nya kita ini akan terganggu. Aduh, bisa kita kehilangan kesabaran. Anak kita kerjanya lambat. Mungkin dia nggak tunda, tetapi memang kerjanya lambat.
sesuatu pekerjaan, aktivitas, LKS atau apa yang kita rasa kalau dengan usia sekian ini mestinya 10 tahun, 10 menit sudah selesai. Tapi kenapa ini sudah setengah jam, separuh pun belum ada. Seperti itu ya. Mungkin kita juga mengeluh kenapa anak saya maunya main terus. Disuruh mengerjakan tugas, maunya main terus. Atau kita merasa stres dan kita jadi ikut marah-marah ketika anak-anak kita marah-marah terus. Disuruh ini marah, disuruh itu marah, dibangunin marah-marah, disuruh tidur juga marah. Jadi semuanya marah-marah. Dan di dalam marah-marahnya kemudian melawan orang tua. Melakukan, mengucapkan hal-hal yang memang tidak sepatutnya mereka ucapkan dan lakukan. Dan list ini bisa diperpanjang lagi Bapak Ibu ya. Keluhan-keluhan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua. Ini yang terjadi. Betul Bapak Ibu ya? Saya percaya kalau kita hadir malam hari ini karena kita punya pergumulan-pergumulan di sekian, ya mungkin paling kalaupun nggak sampai pergumulan yang besar sekali, ada sekian persen dari pergumulan itu kita rasakan berkaitan dengan hal ini. Yang ujung-ujungnya kita juga akan mengeluh kapan corona ini berlalu supaya anak ini bisa kita kembalikan lagi ke sekolah ya pada jam sekolah. Kita juga mengeluhkan kenapa guru kok seperti itu, nggak memberi penjelasan tugas-tugas yang baik, dan kita punya sejumlah alasan, sejumlah keluhan juga untuk kita sampaikan berkaitan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar online ini. Belum lagi kalau kita juga merasa kita sendiri juga gaptek ya. Terus sekarang mesti nemenin anak, wah ini juga memang bisa menambah keluhan lagi bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kan topiknya nih kita mau gimana ya supaya kita bisa mendampingi anak-anak dalam belajar online. Nah, kalau bicara mau mendampingi anak-anak, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara soal anak-anak, Bapak Ibu ya. Kita tidak hanya bicara soal keluhan-keluhan kita terhadap mereka. Tapi yang utama sebenarnya adalah kita juga mau tanya, keadaan saya sendiri sebagai orang tua, sebagai orang tua seperti apa saat ini di masa-masa pandemi ini. Ya, saya suka teringat dan sangat connect dengan kalau setiap kali bicara bagaimana orang tua menolong anak, saya selalu connect dengan gambaran kalau kita ada di atas pesawat sebelum pesawat itu lepas landas, kita akan diberikan prosedur keamanan penerbangan ya untuk semua penumpang. Kita mau terbang kemanapun, jarak jauh, jarak dekat, berapa lama pun, kalau kita pakai pesawat komersil pasti akan ada peraturan penerbangan yang harus disampaikan oleh awak kabin ya. Dan salah satunya adalah ketika memang tekanan dalam kabin itu tiba-tiba mengalami tiba-tiba saya lupa, mengalami masalah ya sehingga kadar oksigen ini jadi menurun ya karena tekanan di dalam kabin itu, masker oksigen akan jatuh ya, akan keluar selangnya gitu, dan kita diminta untuk memakainya supaya kita bisa bernafas kembali seperti biasa. Dan kalau Bapak Ibu ingat, kalau memang kita bawa anak kecil dalam perjalanan kita, siapakah yang kita pasang dulu? Anak atau kita? Saya percaya kita tahu bahwa secara peraturan kitalah sebagai orang tua yang akan diminta untuk pakai dulu. Orang dewasa diminta untuk pasang dulu supaya kita bisa bernafas, baru kita pasangkan, bantu anak untuk memasangkan masker oksigen itu di mulut mereka ya, mulut dan hidung mereka supaya mereka bisa bernafas juga seperti biasa. Nah, jadi kalau bicara tentang menolong anak, saya selalu ingat dengan gambaran ini. Seringkali kita bicara menolong anak, tapi kita sendiri lupa kondisi kita sebagai orang tua seperti apa. Mari Bapak Ibu kita melihat ya, kita sama-sama merefleksikan kita sendiri saat ini dalam masa-masa pandemi, katakanlah memang kalau di Indonesia kan mulai kasus pertama yang merebak kan awal Maret ya. Jadi bulan Maret sampai dengan hari ini, kita bagaimana? Baik-baikkah kita? Sehat-sehatkah kita? Sehat jasmani, rohani? Bahagiakah kita? Atau kita sebenarnya pun mengalami stres
sebagai orang tua. Dan ini adalah hal yang wajar untuk kondisi orang sedunia untuk mengeluh, saya merasa stres dengan situasi ini ya. Pekerjaan, perekonomian, usaha, kesehatan. Kesehatan ini nggak mesti kita kena COVID ya, karena sekarang kita sakit apapun, kita punya keluhan kesehatan, keluhan fisik apapun, kita juga jadi takut untuk pergi ke rumah sakit untuk periksa. Jadinya kita juga stres. Mungkin kita juga mengkhawatirkan tentang ini, sekolah anak kita. Masa depan, bagaimana? Ini Indonesia katanya akhir September ini sudah resesi, katanya seperti itu. Wah, ini juga bikin kita stres. Bagaimana ini ya? Tabungan, bayar uang sekolah anak, dan sebagainya. Dan bagaimana keadaan kita? Apakah saat ini kita juga dipenuhi banyak kecemasan, mencemaskan ini dan itu, takut dan khawatir? Ini tabungan masih bisa membuat kita hidup berapa bulan lagi ya, kalau memang usahanya begini-begini terus nih. Seperti itu ya, kekhawatiran, ketakutan. Atau kita merasa bersalah. Kenapa kita tidak melakukan ini dan itu? Kenapa kita sebagai orang tua marah-marah sama anak? Kenapa kita sebagai orang tua nggak punya waktu buat anak? Macam-macam ya. Bapak Ibu sendiri merasa saat ini sebagai orang tua ada di mana posisinya? Banyak ketidakpuasan kah? Dan banyak kemarahan kah? Banyak hal bisa terjadi dalam masa ini ya. Karena memang kita diperhadapkan dengan satu situasi yang benar-benar membuat kita kehilangan kendali. Sedunia pula ya. Kita mungkin punya rencana mau melakukan ini dan itu nggak bisa. Mesti direvisi rencananya. Mau di reschedule juga, mau reschedule sampai kapan kita juga nggak tahu. Nah, mungkin akhirnya situasi seperti ini terus kita hadapi sehari-hari, kita mengikuti perkembangan yang ada, kok nggak membaik, malah makin angkanya ini makin tinggi. Akhirnya mungkin bisa gampang membuat kita ini sebagai orang tua jadi banyak kemarahan, Bapak Ibu ya. Dengan situasi, akhirnya banyak kemarahan dengan pasangan, banyak kemarahan dengan anak juga. Karena memang, sekali lagi, banyak hal-hal sepertinya di luar kendali kita. Nah, Bapak Ibu, bicara soal kemarahan ini, bicara soal kondisi kita sebagai orang tua, jika memang kondisi kita lebih banyak tadi itu ya, dari nomor 4 ke bawah, Bapak Ibu ya, ini mengingatkan saya kepada kondisi di Amerika nih ya, Amerika Serikat, di mana akhir-akhir ini khususnya maksudnya sebenarnya di setiap musim panas di Amerika ini kan memang di daerah-daerah tertentu pasti mengalami kebakaran hutan ya, karena katanya memang di negara-negara bagian tertentu itu tuh udaranya sangat kering, panas sekali, sehingga memang percikan api yang kecil saja itu sudah bisa menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi kondisi di sekitarnya ya. Makanya katanya kalau di masa summer ini orang tuh nggak boleh barbekyuan, main kembang api, petasan dan sebagainya. Tetapi tetap banyak orang yang bandel sehingga akhirnya tetap terjadi hal-hal seperti itu. Nah, jadi konon beberapa kebakaran-kebakaran besar yang terjadi di berbagai negara bagian ini yang asapnya, polusinya sampai ke negara bagian lainnya, ini memang dipicu oleh api-api yang kecil. Tapi karena bukan hanya api kecil saja, tapi karena memang keadaan hutan, keadaan tanaman, keadaan tanah, pada waktu itu memang sudah sangat kering karena musim panas ini. Sehingga hal kecil bisa langsung memicu kebakaran yang begitu besar dampaknya. Nah, jadi ketika mendengar berita ini, saya jadi berita seperti ini, saya jadi mikir ya, kayaknya ini yang juga sebenarnya situasi yang kita hadapi. Kalau kita sebagai orang tua, memang juga mengalami kekeringan dalam arti kita sendiri banyak mengalami stres, kecemasan, dan sebagainya itu tadi. Terus kita sebenarnya dalam keadaan yang sudah kering, kemudian anak melakukan satu hal aja, atau bahkan tidak melakukan satu hal saja, itu sudah bisa membuat kita juga akhirnya marah, meledak, dan terjadi suasana yang tidak menyenangkan di rumah, seperti itu ya. Saya pun mengalaminya di awal-awal masa pandemi,
semasa penyesuaian itu, di masa-masa itu saya sedang mempersiapkan ujian. Jadi saya juga stres dengan apa yang harus saya pelajari di saat anak saya juga lagi mulai pelajaran online. Jadi ada beberapa hal yang saya juga merasa harusnya dia udah ngerti, harusnya dia udah bisa, udah umur segini, anak saya sudah kelas 8 ya. Jadi saya punya pikiran begitu, harusnya dia bisa. Tapi ternyata ketika ada 1-2 hal kelalaian yang konyol menurut saya, hal-hal yang kecil yang sebenarnya sekali lagi saya tahu dia bisa dan saya merasa harusnya dia bisa. Tapi ternyata dia tidak lakukan dan berakibat cukup serius. Wah, itu Rasul juga bisa memicu saya menjadi begitu tegang, menjadi begitu marah, karena saya pikir, harusnya kamu ngerti. Tapi setelah berlangsung sekian lama, kemudian saya mulai berpikir, kayaknya memang ada sesuatu pada diri saya juga. Saya sendiri lagi stres nih. Saya sendiri punya begitu banyak beban yang sedang saya pikul gitu berkaitan dengan tugas studi saya. Nah, ketika menyadari hal itu, saya mulai lebih saat lebih aware ya, untuk lihat ketika saya rasanya emosinya kaitannya dengan apa. Termasuk ketika kemarahan-kemarahan saya kepada suami ya. Ketika saya merasa berharap mestinya dia lakukan ini, kok dia nggak lakukan, wah itu juga bisa memicu kemarahan-kemarahan saya. Nah ini yang terjadi, situasi gitu. Nah Bapak Ibu, kalau memang sudah seperti itu, mungkin kita ingat ya keluhan anak-anak yang ada di banyak memes yang beredar di WhatsApp dan berbagai tempat ya. Ini saya hanya pilih beberapa, Bapak Ibu juga pernah melihatnya ya. Dulu sekolah belajar nggak boleh pakai handphone, sekarang justru belajar mesti pakai handphone, nggak boleh ke sekolah, seperti itu ya. Sini ya, curhat-curhatnya anak-anak yang merasa mama lebih galak dari ibu guru di sekolah, udah nggak sanggup lagi, mau sekolah aja, karena mama marah-marah melulu. Mungkin ini nanti silakan Bapak Ibu bisa tanya juga sama anak-anak ya, mereka merasa seperti ini atau tidak ya. Sini ada beberapa foto-foto yang juga beredar di dunia virtual kita ya, tentang bagaimana proses belajar anak dari 2 menit awal sampai ke setelah 10 menit posisinya udah nggak jelas ya. Ini memang perjuangan anak-anak dan perjuangan kita, selain perjuangan guru-guru di sekolah. Karena itu kita mau lihat ya, kalau bicara soal mendampingi anak, kita perlu belajar untuk mengenal anak-anak kita, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita sepertinya menaruh sebuah pengharapan, menaruh sebuah standar, kita juga menaruh itu sesuai dengan keunikan dan situasi anak. Ada 4 hal yang saya mau untuk kita sama-sama bicarakan, diskusikan. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu bisa men-sharekan pengalaman Bapak Ibu, saya akan lebih senang lagi ya. 4 hal yang akan kita bicarakan, walaupun memang nggak bisa sangat detail ya, berkaitan dengan gaya belajar, kecenderungan kepribadian, keterbatasan dan kesulitan, serta kebutuhan. Yang pertama, gaya belajar. Saya rasa kebanyakan dari Bapak Ibu juga sudah cukup familiar ya dengan istilah learning styles ini ya. Ada 3 kelompok besar untuk gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Visual berarti anak-anak kita, atau mungkin kita juga kalau punya gaya belajar yang visual, kita akan belajar lebih cepat, menangkap lebih cepat melalui gambar-gambar, ya, grafik, ilustrasi, sehingga PowerPoint seperti ini sangat menolong untuk langsung terekam, ya. Jadi anak-anak dengan gaya belajar visual ini seringkali memang dia cukup melihat guru coret-coret di papan tulis, ya, skema atau apa, mind map atau apa yang guru-guru buat misalnya, terus dia hanya lihat, ini dia sudah tangkap, ya, dan ini melekat di otaknya seperti itu ya, di memorinya. Ada anak lain atau mungkin kita juga yang punya gaya belajar yang auditory, di mana memang sangat mengandalkan kepada telinga ya. Jadi memang apa yang didengarkan. Saat ini kan banyak orang garap podcast ya, dan itu banyak menolong untuk orang-orang yang punya gaya belajar auditory. Karena memang dengan apa yang didengarkan itu sudah masuk. Mendengarkan percakapan orang lain, mendengarkan presentasi orang lain, nggak usah nyatet, nggak usah lihat gambarnya, cukup mendengarkan sambil nyetir, tapi sudah masuk seperti itu ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang memang auditory, di kelas mungkin dia nggak harus menatap papan tulis seperti anak visual tadi untuk melihat skema yang dibuat guru, tapi cukup dia dengerin aja, itu sudah masuk. Jadi waktu tes, waktu ujian, ulangan, dia bisa ingat, oh iya waktu itu dibahas begini-begini dari apa yang dia dengar.
Kemudian yang ketiga, kinestetik. Ini memang sesuatu yang hands-on ya, benar-benar langsung turun tangan seperti itu ya, mengerjakan, melakukan. Jadi seperti role playing, memang langsung memperagakan ini, langsung mempraktekkan, membuatnya, ini yang menolong untuk proses belajarnya menjadi lebih cepat. Termasuk situ membuat catatan ya. Jadi dengan mencatat seperti itu menolong untuk proses belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, gaya belajar yang kebanyakan dari kita yang mungkin pendidikannya itu adalah di era sebelum tahun 80-an, 90-an seperti itu, mungkin kebanyakan memang kita tidak tahu hal seperti ini karena memang belum populer ya, sehingga rasanya memang yang namanya belajar itu anak dipaksa harus duduk, melihat, mendengar, gitu ya. Nah, untuk zaman dulu kita bisa bayangkan mungkin ada anak-anak kinestetik yang sebenarnya banyak jadi korban karena nggak banyak tempat untuk sistem pendidikan yang lama untuk anak-anak kinestetik ini. Kecuali misalkan praktikum-praktikum seperti itu ya, tapi kan juga porsinya nggak begitu banyak. Nah, tapi anak sekarang banyak di sekolah mengakomodasi hal ini. Sehingga ketiga gaya belajar ini terakomodasi di sekolah-sekolah yang pada umumnya sudah lebih memperhatikan hal ini ya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak mau terlalu banyak soal sistem sekolah, tapi saya mau kembali ke kita belajar di rumah. Bapak Ibu, kalau kita coba kenali anak-anak kita, sebenarnya mereka termasuknya gaya belajarnya lebih yang mana? Mungkin nggak lebih dari satu, mungkin nggak bahkan tiga-tiganya, mungkin juga ya. Jadi ada yang memang ya mungkin 30 sekian persen, 30 sekian persen, sehingga tiga-tiganya juga bisa. Nah, anak-anak yang seperti ini lebih beruntung karena cara apapun menolong. Tapi biasanya ada satu yang akan lebih menonjol sih dari tiga ini. Tapi kalau anak memang sangat visual atau sangat auditori atau sangat kinestetik, sedangkan yang lain persentasenya lebih kecil, biasanya akan lebih berjuang ketika gaya belajar yang tuntutan belajar yang diberikan itu tidak sesuai dengan gaya belajar. Nah, mari kita praktekkan ya di dalam posisi kita dengan bersama anak-anak. Kalau anak-anak kita ini termasuk yang visual, mungkin memang akan dengan mudah mereka duduk dan melihat apakah gurunya pakai Zoom, pakai Google Meet atau apapun gitu ya. Dia akan lihat, memperhatikan, dan itu yang akan menolong. Tapi anak-anak auditori sebenarnya akan lebih bosan kalau hanya melihat seperti itu, tetapi tidak ada penjelasan secara lisan. Ya, nah, jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan memang guru hanya memberikan tugas melalui lembar kerja yang harus dibaca, ya, harus dibaca dan dikerjakan. Tidak ada penjelasan secara lisan. Hanya diberikan linknya, mungkin lewat Google Classroom atau lewat apa ya, untuk bisa diakses dan nggak ada penjelasan, hanya kerjakan seperti itu. Nah, untuk tugas yang seperti ini, anak-anak visual oke. Tapi anak-anak auditori dan kinestetik bisa setengah mati. Apa ini disuruh apa? Bukannya nggak bisa baca ya. Mereka bisa baca. Cuma memang pintu masuknya mereka bukan lewat bacaan, tapi lewat penjelasan secara lisan. Untuk anak-anak kinestetik misalnya hanya disuruh bikin sesuatu yang buat mereka nih nggak ada wujudnya, nggak ada bentuk yang konkretnya, juga kadang-kadang bisa menjadi sangat mudah bosan. Nah, jadi marilah kita coba melihat ya, kita sendiri punya learning styles yang seperti apa. Nah, kadang-kadang kalau kita punya satu gaya belajar yang memang dominan pada diri kita, sadar nggak sadar kita berharap kita menuntut anak-anak kita untuk belajar dengan cara seperti kita. Ayo baca, masa gitu nggak bisa gitu ya. Padahal anak kita sebenarnya butuh dijelaskan secara lisan. Nah, itu ya yang kadang-kadang bisa menjadi sumber perbedaan pendapat karena perbedaan gaya belajar antara orang tua dengan anak. Untuk anak-anak yang kinestetik memang susah Bapak Ibu untuk bisa duduk, menyaksikan, mendengarkan seperti itu. Jadi memang biasa anak-anak kinestetik ini anak-anak yang suka bergerak. Ya, jadi mungkin anak-anak tadi yang di 10 menit kemudian sudah kaki di atas kepala di bawah seperti itu, kalau memang mereka adalah anak-anak kinestetik yang memang bisa kebayang bosan harus duduk seperti itu. Ya, mungkin kita juga pernah mendengar anak-anak auditori yang sepertinya tidak menyimak, matanya kemana-mana, tangannya melakukan hal yang lain, tetapi ketika ditanya bisa. Nah, tapi kalau kita punya gaya belajar visual, kita akan marah. Kok kamu tidak mendengarkan?
daripada anak mendengarkan, ya, bicara tentang gaya belajar. Nah, ini juga ada pengembangan dari learning styles yang saya temukan juga ya, dikembangkan. Sebenarnya ini juga dikaitkan dengan ada unsur kepribadian kita juga ya. Jadi tadi visual sudah, ini musical, auditory ya. Orang-orang yang anak-anak auditory biasanya memang juga lebih ke arah musik ya. Lebih cepat belajar dengan bantuan musik juga. Ada anak-anak yang verbal, memang artinya ini tadi ya, selain visual juga verbal. Jadi artinya memang dengan, kalau anak visual memang lebih kepada gambar-gambar, pola-pola seperti itu. Kalau verbal memang anak yang bisa membaca instruksi langsung mengerti. Cepat memahami instruksi yang tertulis secara lisan, secara tulisan ya. Tapi secara lisan juga, karena memang verbal, istilah kalimat yang diucapkan atau tertulis. Ada anak-anak yang memang fisikal, kinestetik, yang memang suka bergerak, suka olahraga, suka megang ini dan itu, jadi memang praktek itu dia suka. Nah, masalahnya kan kita sekarang dengan home learning yang menyediakan sarana, dorongan untuk orang tua bisa juga, atau juga mendorong orang tua untuk bikin alat peraga tertentu untuk anak belajar. Kalau enggak, ya memang nggak bisa ya. Tapi orang tua disuruh bikin alat peraga udah jadi tambahan juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada anak-anak yang memang logical ya, matematik. Jadi untuk reasoning, untuk apa hal-hal yang logis itu mereka cepat menangkap, oh ini polanya begini seperti itu. Ada anak yang kuat secara sosialnya. Nah, untuk anak-anak yang memang kuat secara sosial ini, yang senang belajar kelompok, yang senang ketemu orang lain, tiba-tiba mesti belajar di rumah sama mama tok gitu ya. Wah, seringkali memang bisa juga mengalami stres ya. Karena rasanya aku lebih senang gitu ketika belajar sama teman itu tuh dengan tugas kelompok, dengan diskusi, dengan teman bisa saling tuker-tukeran apa yang sudah dihafal. Mungkin kita kalau sekolah ingat ya, ada anak-anak tertentu yang sedang menghafal sama teman-temannya sambil mengucapkannya gitu ya. Nah, itu memang kemungkinan di auditori, sama kemungkinan dia sosial juga, butuh orang lain seperti itu. Sebaliknya ada anak yang solitary, senangnya ya belajar sendiri, kerja sendiri. Nah, anak-anak yang solitary kemungkinan memang nggak mengeluh harus belajar di rumah. Lebih senang malah. Lebih senang dengan saya punya space sendiri, saya punya kecepatan saya sendiri, gak harus stres ketemu orang lain. Di keramaian, teman-teman suka gampang ribut, bikin saya kehilangan konsentrasi, saya lebih senang di rumah. Nah, ini yang mungkin memang mari kita perlu kenali ya, anak kita ini ada di mana, sehingga itu juga mempengaruhi ketika dia belajar di rumah seperti apa, dan kita juga kenali kita seperti apa, supaya kita juga tahu benturan-benturannya seperti apa. Ya, maaf. Yang selain gaya belajar adalah juga kecenderungan kepribadian. Ini istilah-istilah yang saya ambil dari Myers-Briggs. Mungkin kalau Bapak Ibu cukup familiar dengan MBTI ya, Myers-Briggs Type Indicator ya. Jadi ini saya menjelaskan secara ringkas aja. Jadi memang anak-anak kita dan anak-anak kita mempunyai kecenderungan kepribadian yang memang kalau orang bilang bawaan dari sononya, begitu Bapak Ibu ya, bawaan lahirnya. Memang dari bayi udah kelihatan anak kita tuh kayak apa, seperti itu. Mungkin kita punya anak-anak yang ekstrovert. Anak-anak ekstrovert itu seperti apa? Adalah anak-anak yang memang lebih spontan, lebih suka bicara, karena memang sambil bicara itu juga sambil dia memproses pikirannya, perasaannya, senang ketemu orang lain, karena perjumpaan dengan orang lain itu memberi energi tambahan, memberi inspirasi tambahan, memberi semangat tambahan. Sementara orang-orang introvert lebih senang memproses pikiran dan perasaan itu sendiri, ke dalam, ya. Jadi dipikirin, diproses, seperti itu. Dan karena memang lebih suka sendiri, memang akhirnya anak-anak yang introvert memang nggak terlalu suka rame-rame. Bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi berada di keramaian, sepertinya itu lebih menghabiskan baterainya ya daripada dia sendirian. Dengan sendirian itu seperti sebuah proses recharging. Kalau ibaratnya baterai HP kita di recharge ya. Sementara anak ekstrovert, kalau disuruh sendirian, itu akan sangat tertekan. Tapi kalau ketemu orang, wah baterainya akan terisi dengan.
Nah, seperti apa anak-anak kita? Ini tadi mungkin ekstrovert ini bisa dikaitkan dengan anak-anak yang learning styles-nya sosial ya. Jadi memang kalau anak kita ini mengeluh stres, bosan, capek, aku mau sekolah, bisa jadi memang ya ini dia kangen teman-temannya, dia kangen bersama dengan orang-orang lain. Ya, atau justru kita lihat, kok kita yang stres ya, tapi anak kita kok tenang-tenang aja, bisa jadi kita yang ekstrovert, anak kita introvert. Seperti itu. Yang kedua, sensing dikaitkan dengan intuition. Sensing ini lebih berkaitan dengan belajar mendapatkan informasi melalui panca indera, ya, five senses kita ya, apa yang kita tangkap melalui mata, pendengaran, penciuman, apalagi indera perasa ya, dan indera peraba. Nah, anak-anak yang memang kecenderungan kepribadiannya lebih ke arah sensing ini mendapatkan informasi itu dengan melalui panca indera ini. Jadi biasanya memang lebih hal-hal yang konkret, hal-hal yang tampak seperti itu. Dikontraskan dengan intuition, anak-anak intuition ini kadang-kadang bisa mengatakan sesuatu yang ketika kita tanya buktinya apa, dia akan bilang, nggak tahu, rasanya begitu aja deh, feelingku mengatakan begitu, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh anak-anak intuition. Nah, bagaimana kaitan sensing dengan intuition ini di masa belajar di rumah? Anak-anak sensing ini mungkin memang akan cepat menangkap kalau guru-guru memberikan informasi yang detail dalam hal materi, mesti diapakan. Nah, kalau memang guru-guru itu memberikan dengan jelas, anak-anak ini akan senang. Oh, oke, dia akan kerjakan. Tapi begitu anak-anak sensing diberi tugas yang menurut mereka ini nggak jelas, nggak bisa dipahami, misalnya, contohnya ya, pelajarilah pola-pola, gitu ya, dalam kalimat-kalimat berikut ini. Wah, apa itu? Nah, kalau berkaitan dengan pola, kaitan hubungan, itu kekuatannya anak-anak intuition. Nah, sebaliknya anak-anak intuition kalau disuruh baca, disuruh kerjakan tugas yang sifatnya hanya data-data aja, itu jadi nggak menarik. Bosen. Nah, anak sensing butuh data yang jelas, catatan materi yang jelas supaya dia bisa hafalkan, supaya dia bisa baca. Nah, ini yang kadang-kadang juga bisa menjadi sumber konflik juga ya, kalau memang apa yang mereka butuhkan dengan kecenderungan kepribadian ini tidak didapatkan dari materi di sekolah. Demikian pula kita sebagai orang tua yang sensing, mungkin kita akan cenderung juga menjelaskan segala sesuatu itu dengan sangat runtut, jelas, prosedurnya A sampai Z. Nah, kalau anak kita, anak intuition, suruh dengerin begitu, mungkin lama-lama bosen. Aku nggak perlu informasi seperti itu, aku perlu adalah ini hubungannya apa? Ini kenapa? Kenapa begitu? Gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita adalah orang tua yang intuition, yang biasanya dengan baca sesuatu kita sudah bisa menangkap polanya, terus anak kita nanya, ini tahu dari mana, Mah? Ini kenapa begitu? Mungkin kita juga bisa kesel. Ya, masa kamu nggak bisa nangkep sih? Misalnya seperti itu ya, karena perbedaan. Yang berikutnya, thinking dan feeling. Anak yang memang lebih mikir atau lebih menggunakan perasaannya. Anak yang lebih banyak menggunakan pikirannya memang biasanya akan lebih logis, lebih dalam berpikir untuk rasionalnya seperti itu ya. Anak-anak yang memang logis akan butuh fakta-fakta untuk menyimpulkan sesuatu, sementara anak yang feeling biasanya memang akan lebih banyak menggunakan perasaannya dalam memutuskan sesuatu. Jadi yang memang suka ngomong lagi nggak mood, kemungkinan memang itu anak Bapak Ibu adalah anak yang lebih feeling. Karena anak thinking itu dengar kata nggak mood, dia bingung. Apa sih maksudnya nggak mood? Karena bagi dia itu terlalu abstrak. Ya, anak thinking butuh sesuatu yang konkret, jelas gitu untuk dia tahu dan dia bisa membuat keputusan. Sementara anak feeling kadang-kadang memang lebih mengikuti perasaannya, mengikuti perasaan orang lain. Jadi kalau memang hatinya udah nggak senang, ini bisa terpengaruh. Atau misalkan dilihat, aduh kasihan ya temanku begini, itu pun juga bisa mempengaruhi. Ya, ini kadang-kadang juga mempengaruhi di dalam relasi kita dengan anak-anak. Kalau kita sendiri adalah orang tua yang lebih bertipe thinking, kita mungkin akan lebih sulit untuk memberikan pujian-pujian kepada anak feeling. Kalau anak kita adalah anak yang feeling ya, sulit memberikan pujian kepada anak-anak yang feeling karena kita merasa bahwa
yang dia lakukan itu belum sesuai standar kita. Ya, karena kita sebagai orang thinking ini kita punya standar. Sementara anak-anak feeling sebenarnya sangat butuh pujian. Sebaliknya, kalau kita adalah orang tua yang feeling, kita memuji anak kita. Wah, good job. Anak thinking biasa akan tanya, yang mana yang good, Ma? Karena mereka mau dipuji juga mau jelas. Aku yang puji, yang bagus yang mana? Kalau memang dikritik, yang kurang yang mana? Perlu kejelasan. Nah, situ ya. Dan yang terakhir, judging dan perceiving. Anak-anak judging biasanya memang akan lebih teratur, terencana di dalam melakukan segala sesuatu. Jadi misalkan mungkin kalau guru sudah kasih tugas, nanti tugas ini harus dikumpulkan tanggal 1 Oktober, misalnya seperti itu ya. Mungkin anak-anak judging ini akan sudah bikin planning. Oh, sekarang tanggal 25. Berarti besok Sabtu 26 saya mau melakukan ini, 27 ini, dan tanggal 29 harusnya udah selesai deh. Walaupun sebenarnya tanggal dikumpulkannya 1 Oktober seperti itu ya. Dia akan pikirkan supaya memang selesai semuanya, nanti dia bisa tenang-tenang untuk bisa mengerjakan hal yang lain. Ya, sementara anak perceiving ini adalah anak yang bisa menikmati hidup. Sekarang tanggal 25 kan, kumpulnya tanggal 1 Oktober kan, masih ada 26, 27, 28, 29, 30. Tanggal 1 juga kumpulnya itu jam 5 sore kok. Ya, saya punya 6 hari. Belanda masih jauh, seperti itu ya. Jadi mungkin bisa santai-santai dulu. Ya nanti saya main-main dulu, apalagi ini weekend. Ya, saya mau istirahat dulu, capek Nanti menjelang tanggal 30 baru saya akan mulai kerja. Nah, seperti itu ya. Sehingga memang kalau kita adalah tipe orang tua yang judging, yang punya perencanaan, yang memang bekerja secara sistematis, melihat anak kita seperti itu, kita bisa stres sekali ya, merasa kalau anak ini lambat banget, menunda-nunda seperti itu. Nah sebaliknya memang anak yang perceiving akan heran, kenapa sih mama begitu, ini belum dikumpulin loh, masih tanggal 1 loh, masih lama loh, seperti itu. Jadi kita marah-marah mau tekankan buat anak ini juga nggak kena, karena dia merasa masih jauh kok. Sebaliknya kalau kita orang tua yang perceiving, terus anak kita begitu judging, menuntut, "Mah, aku harus punya bahan-bahan ini segera, gini. Pokoknya aku mau hari ini juga disediakan. Menurut ibu guru harus ada gini. Terus ini kita juga lihat udah jam segini, kita masih ada pekerjaan lain, dan merasa bahwa, oh ini bisa ditunda, besok baru mama pergi ke toko, dia belikan. Udah mau, harus sekarang juga. Misalnya seperti itu ya, kadang-kadang kita juga bisa kita jengkel ya. Ini anak nggak ada pengertiannya, udah jam segini harus keluar lagi, harus mengikuti protokol dan sebagainya. Nah, mungkin bisa terjadi ketegangan dalam hal ini. Ya, Bapak Ibu, saya kalau menjelaskan terlalu cepat nanti boleh tanya lagi ya kalau kurang dipahami ya. Yang berikutnya kita perlu pahami juga, mengenali juga keterbatasan dan kesulitan anak. Mungkin ada di antara anak-anak kita memang anak-anak yang aktif, yang punya energi yang banyak. Nah, kalau anak kita termasuk anak yang aktif, bukan hiperaktif ya, saya taruh hiperaktif di poin yang keempat. Aktif ini memang disuruh duduk, menyaksikan Zoom, gurunya juga menjelaskan dengan satu arah, nggak ada alat peraga, nggak ada catatan, nggak ada screen share, dan sebagainya. Memang lama-lama akan merasa bosan seperti itu ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang mengatakan, iya sih Bu, sebenarnya saya juga membayangkan kalau saya jadi murid dengan guru kayak gitu juga saya bosan sih. Nah, tapi karena kita sebagai orang tua, kita suka lupa. Kita hanya menuntut anak kita dan kita tungguin ya, harus duduk seperti itu ya. Nah, ini susah ya. Kemudian kemampuan atensi yang terbatas. Jadi anak-anak kita usia berapa memang kemampuan untuk mereka bisa memperhatikan, memusatkan perhatian itu memang masih terbatas Bapak Ibu. Dan berita buruknya memang dengan anak terpapar dengan gadget ini, hasil penelitian mengatakan memang attention span atau kemampuan mereka untuk memusatkan perhatian itu memang makin lama makin singkat, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa pahami. Mungkin kita merasa, ya ampun kalau dia mainan game, bisa 1-2 jam fokus. Ini memperhatikan guru aja loh, 45 menit kok susah. Nah, ini ya, kita suka lupa bahwa memang game yang menarik, ya ada tantangannya, gambar grafik yang menarik. Sementara ini hanya melihat guru menjelaskan, manggil-manggilin anak yang nggak memperhatikan, ya dia merasa susah sekali.
mungkin ada anak kita yang mengalami gangguan konsentrasi. Ya, jadi artinya memang susah untuk mulai fokus pagi-pagi, rasanya juga masih ngantuk-ngantuk seperti itu ya. Mungkin anak ini nanti butuh cukup lama, baru nanti dia bisa lebih panas, lebih bisa fokus, lebih bisa konsentrasi. Atau ada anak yang memang mungkin awalnya bisa, tapi lama-lama sudah hilang. Ada anak yang mungkin oke bisa fokus, tetapi gampang terdistraksi. Begitu misalkan dia lagi memperhatikan guru, lalu ada tukang bakso lewat, adiknya ngapain, wah itu terganggu seperti itu ya. Belum lagi kalau memang yang anak kita tergolong di dalam attention deficit disorder ya, gangguan dalam memusatkan perhatian yang memang sudah termasuk gangguan, ini memang ada diagnosis khusus yang diberikan, atau anak kita mungkin termasuk yang attention deficit hyperactivity disorder ya, atau memang anak-anak mempunyai gangguan hiperaktivitas. Tentu saja memang belajar online ini akan menjadi sesuatu yang sangat challenging buat kita sebagai orang tua. Dan anak-anak yang mempunyai gangguan belajar tertentu ya, apakah memang dia sulit dalam membaca, sulit dalam memahami konsep matematika, seperti itu ya, anak-anak dengan gangguan belajar begini memang akan menjadi ada sebuah kesulitan, tantangan lagi bagi kita. Atau saya taruh di sini juga ABK, anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, saya tidak memaparkan satu persatu lagi. Tapi kalau kita tahu anak kita memang ada keterbatasan dan kesulitan ini, terus kita paksa untuk dia seperti anak-anak yang nggak punya kesulitan, kan sebenarnya kita nggak fair juga ya menuntut dia melakukan sesuatu yang dia nggak bisa lakukan. Khususnya misal anak-anak hiperaktif, bukannya nggak mau duduk diam Bapak Ibu, tapi memang nggak bisa. Energinya terlalu besar untuk membuat dia duduk diam. Mungkin kalau kita suruh dia lari dulu, terus dia duduk, udah tersalurkan, mungkin bisa. Tapi itu juga perlu perjuangan. Nah, ini kita perlu mengenali ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bicara tentang kebutuhan anak, saya menggunakan pendekatan dari 5 bahasa kasih yang saya rasa Bapak Ibu juga cukup familiar ya. Tapi di dalam situasi begini, kita mudah lupa apa yang menjadi kebutuhan anak berkaitan dengan ini. Karena apa? Karena kita juga udah stres, yang ada adalah lebih kepada bahasa tuntutan. Kita berharap mestinya seperti itu ya. Kamu udah umur segini, kamu udah kelas begini, mestinya. Dan kita lupa bahwa sebenarnya mereka juga butuh, selain dituntut mestinya, adalah pemberian bahasa kasih yang membuat mereka juga bisa semangat lagi untuk menjalani apa yang memang kita juga sudah tahu mereka bisa lakukan. Di antaranya mungkin ada anak-anak kita yang memang lebih senang kalau diberi kata-kata penguatan. Wah, anak mama hari ini, mama lihat nih ya, bisa bertahan loh sampai 30 menit. Ya, ada goyang-goyang dikit, bosan ya mama ngerti lah, karena memang mama juga mungkin bisa bosan kali kalau di posisi kamu. Tapi mama lihat kamu bisa. Nah, anak-anak yang memang punya kebutuhan bahasa kasihnya adalah kata-kata penguatan, hal seperti itu sudah menyenangkan. Akan memberi semangat baru besok-besok untuk dia coba lagi. Tapi ada anak lain mungkin kata-kata penguatan aja nggak terlalu kena, karena yang dia butuhkan adalah penguatan dalam bentuk hadiah yang jelas ya, yang konkret. Hadiah ini juga nggak mesti barang-barang yang besar, tapi misalkan dengan kita kasih dia sebatang coklat di akhir dari 3 mata pelajaran, misalnya saat dia istirahat kita berikan dia snack yang dia sukai, itu sebagai hadiah untuk dia bisa tes mendapatkan nilai yang baik. Nah, seperti itu ya. Tapi mungkin ada anak lain yang kata-kata penguatan dan hadiah nggak terlalu kena, tapi pelukan. Dielus-elus kepalanya, ditepuk-tepuk pundaknya, itu sudah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Anak-anak yang bisa mengatakan, Ma, aku mau dipeluk, aku mau dirangkul. Nah, ya, mungkin itu memang menjadi bahasa kasih. Ada anak tertentu yang juga mungkin sukanya dilayani. Artinya memang disediakan ya, anak lagi belajar, mamanya bantu dia ambilkan ini itu buat dia ini seperti bentuk perhatian mama ya. Atau ada anak lain lagi memang butuh dan merasa dikasihi dengan waktu bersama. Jadi nggak cuma dituntut tapi juga ada waktu bersama. Waktu bersama ngapain? Main sama-sama, nonton sama-sama, olahraga sama-sama, masak sama-sama. Nah, ini buat anak-anak dengan kebutuhan ini sudah rasanya mengisi. Sehingga ketika kebutuhan ini terpenuhi, mereka
mereka juga akan lebih punya energi, lebih punya kekuatan, baterainya sudah lebih terisi, tangki kasihnya, kalau menurut Gary Chapman, penulis buku 5 bahasa kasih ini ya, mereka akan juga punya kekuatan gitu untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang bagian terakhirnya adalah bagaimana nih kita mendampingi anak-anak kita. Saya memilih 7 langkah ini yang semoga bisa sama-sama menjadi reminder buat kita ya. Yang pertama, untuk mendampingi anak kita perlu berhati tenang. Yang namanya berhati tenang ini memang nggak boleh gelisah, nggak boleh cemas. Nah ini emang nggak bisa ya. Kadang-kadang memang kita sebagai orang tua ada hal-hal yang kita pikirkan, ada berita tertentu, tanggung jawab, masalah yang harus kita hadapi yang kadang-kadang bisa bikin kita jadi nggak tenang. Nah, berarti memang untuk berhati tenang kita perlu belajar manajemen stres. Ya, karena seringkali ketika kita stres, kita juga akan menambah stres pada anak. Ketika kita stres, reaksi-reaksi kita kepada anak bisa lebih daripada saat kita nggak stres. Mungkin kita lagi tenang, anak belum selesai PR, kita cuma bilang, oh belum ya? Oh ya udah, berapa lama lagi? Setengah jam lagi, Mah. Oke. Tapi begitu kita lagi stres, kita sendiri juga lagi banyak ketegangan, kok belum selesai-selesai? Nggak lain ya reaksinya ya. Kita menjadi orang tua yang mencoba berhati tenang dengan memanage stres kita. Apa sih yang sebenarnya bikin saya khawatir? Bahkan kalau memang saudara rasa sebagai orang tua susah untuk mengenali ini, susah untuk berhati tenang, carilah pertolongan seseorang ya. Mungkin bisa grup mama-mama, mungkin bisa orang suami, pasangan, bisa kepada guru di sekolah kalau ada yang bisa jadi tempat curhat, atau bisa datang ke hamba Tuhan, ke konselor, untuk kita bisa belajar, untuk kita punya hati yang tenang. Yang kedua, kita mengevaluasi ekspektasi dan standar kita. Sebenarnya ekspektasi kita di awal tadi tuh masuk akal apa enggak ya? Realistis apa enggak ya? Standar yang saya berikan ini nih realistis apa enggak ya? Kita menuntut anak untuk bisa 40 menit, misalkan anak SD gitu ya, 30-40 menit, duduk dan mendengarkan, menatap layar. Ketika kita sendiri juga tahu memang capek mata ini. Membosankan menatap hanya ke satu titik. Beda dengan kalau guru di sekolah yang jalan-jalan, menulis papan tulis, membuat ini itu seperti itu ya. Mungkin kita perlu mengevaluasi. Yang berikutnya, yuk kita buat langkah-langkah kecil. Nggak harus sesuatu yang ekstrim, yang spektakuler untuk mendampingi anak, tapi dengan kita ada bersamanya, menanyakan, memberi support, menyediakan kebutuhan-kebutuhan tadi. Apresiasi usaha anak. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu banyak menuntut, kita lupa untuk mengapresiasi. Wah, ternyata kamu bisa loh ya. Wah, ternyata kamu bisa dapat nilai segini. Apresiasi. Terus kita juga sediakan jam bermain. Bukan dia main sendiri ya, tapi main sama kita juga. Main apa kek? Board game sama-sama ya, sama papa, mama, adik, kakak bisa main sama-sama. Kemudian alami proses bersama-sama. Kita bisa bilang sama anak, mama juga lagi belajar. Sebelum masa pandemi, mama juga nggak ngerti, itu ada yang namanya Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Jadi kalau kamu nggak ngerti, mama juga masih nggak ngerti. Kita sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama mengalami proses ini. Mama kadang-kadang juga capek sih memang ya. Jadi tolong kamu kasih masukan sama mama. Enaknya gimana nih? Seperti itu ya. Kita bisa proses ini bersama-sama. Dan yang terakhir, yang paling utama juga adalah relasi. Kalau kita tuntut anak tapi mengorbankan relasi, tentu saja kedamaian dalam rumah tangga kita juga akan berkurang ya. Yang utama kan adalah relasi kita dengan anak. Mungkin memang di dalam masa pandemi ini memang tidak ideal. Guru nggak ideal, sekolah nggak ideal, situasi di rumah nggak ideal. Terus kita tuntut anak untuk tetap dapat nilai 10. Karena itu adalah angka yang ideal. Kalau memang akhirnya dia dapat nilai 10, tapi dia penuh dengan kepahitan sama kita, kemarahan, stres, bahkan terbawa sampai sakit, tentu saja kita sebagai orang tua juga tidak mau ya. Apalagi sampai memusuhi, menutup pintu, nggak mau cerita sama kita kalau dia punya kesulitan. Menurut saya justru masa-masa pandemi ini adalah masa di mana kita bisa membangun dan menikmati relasi bersama dengan anak. Jadi memang ada yang mesti kita adjust, evaluasi, revisi, seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau kita mau lihat huruf merahnya ini apa Bapak Ibu kalau dihubungkan? Kata adalah belajar.
Jadi bukan anak tok yang belajar, kita sebagai orang tua juga belajar. Ya, oke. Sebagai bagian penutup, saya mau bacakan 2 ayat. Yang pertama dari Matius 11 ayat 28, yang ke-30 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yuk, kalau kita juga udah stres sebagai orang tua nih, aduh, nggak tahu lagi mesti gimana, kita datang memenuhi undangan Tuhan. Karena di situ dikatakan, kita akan memberikan kepada kita kelegaan, kita akan dipasangkan kuk, ya, yang ringan, yang beban pun ringan itu ya, Tuhan katakan di ayat 30. Pokoknya saya nggak pas sampai ayat 30-nya ketinggalannya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan saudara, satu ayat lagi dari Yakobus 1 ayat 5, diantaranya di sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita merasa kayaknya udah kita sendiri udah nggak tahu mesti gimana, mari kita bisa terus datang kepada Tuhan sang sumber hikmat itu ya, untuk kita minta dia berikan kepada hikmat mendampingi anak-anak kita. Oke, saya rasa di sini dulu presentasi saya, Pak Hendri. Saya kembalikan kepada Pak Hendri. Ya, baik. Terima kasih untuk pemaparannya, Bu Esther, yang bagi saya sudah sangat lugas sekali gitu ya, sangat jelas, dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Bu Esther ini juga relevan sekali dengan kondisi kita saat ini dan juga pergumulan para orang tua di dalam mendampingi anak-anak. Dan saya tadi jadi berpikir gitu Bu ya, tadi ketika Bu Esther tutup dengan kata merah itu ya, belajar. Artinya bukan cuman anak yang belajar, bahwa kita semua juga ketika Tuhan izinkan pandemi ini terjadi membuat kita juga belajar. Ya, belajar artinya kita juga memikirkan kembali ya, mungkin selama ini kita terlalu lost ya, mungkin kita berpikir wah kita hanya cari kerja, anak serahkan ke guru dan kita tidak perlu mendampingi dan segala macamnya karena sudah terima beres, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak kita ketahui dan ternyata anak kita jauh ya, tadi dikatakan dari ekspektasi kita. Ya, jadi mungkin ini jadi warning dan juga kesempatan ya ketika Tuhan izinkan pandemi ini terjadi untuk kita memperbaiki ya kondisi seperti ini. Oke, baik. Bapak Ibu, Bu Esther telah menyampaikan materinya, silakan saya berikan ruang untuk kita Q&A dan kiranya melalui Q&A ini kita boleh sama belajar, dan kalau Bapak Ibu ada yang ingin sharing silakan ya, bisa menggunakan reaction ya, ada raise hand di fitur kita, boleh digunakan, nanti saya akan buka dan Bapak Ibu bisa berbicara langsung ya melalui Zoom Talk ini. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah mulai masuk nih Bu Esther. Iya, Pak. Saya mulai dengan pertanyaan dari Yasmin. Sorry, ini Bapak atau Ibu ya? Sorry ya kalau saya salah ya, minta maaf. Pertanyaan, bagaimana menolong anak di saat pembelajaran via Zoom saat guru mengajar anak sibuk sendiri dengan membuka aplikasi-aplikasi yang ada di internet? Nah, strategi apa yang bisa orang tua lakukan untuk mendisiplinkan anak tersebut? Melihat kondisi sekarang anak-anak lebih banyak belajar sendiri daripada didampingi orang tua. Karena orang tua juga bekerja, nah apa tindakan pendisiplinan yang dapat dilakukan oleh guru? Mungkin Bu Esther bisa menjawab. Ya. Terima kasih Bapak atau Ibu Yasmin ini ya, Pak Hendri juga. Memang betul Bapak Ibu, situasi seperti ini tidak selalu bisa kita kendalikan, khususnya memang kita nggak selalu bisa ada di samping anak terus-menerus ya di saat ya jam belajarnya seperti itu, karena kita punya tanggung jawab yang lain. Tapi mungkin memang kita perlu lihat usia anak kita. Kalau usia anak kita masih di usia yang kalau menurut saya ya kelas 1, kelas 2 SD seperti itu, apalagi TK mah sudah pasti ya. Tapi kelas 1, kelas 2 SD memang sebaiknya kita masih dampingi dalam masa pembelajaran online ini. Sedapat mungkin kita tetap punya mata ya untuk mendampingi anak-anak, karena memang kan kelas 1 SD ini baru mulai belajar.
tentang belajar gitu kan ya, belajar tentang belajar gitu ya. Tapi sayangnya kelas 1 SD ini sudah mereka harus mulai dengan online. Ini memang satu hal yang sulit buat anak-anak. Dan kalau kita langsung lost begitu, anak-anak tidak mendapatkan pemahaman yang tepat gitu ya. Jadi memang kalau kita bisa dampingi. Tapi kalau dari pertanyaan ini saya duga memang untuk anak-anak yang sudah lebih besar, yang sudah ngerti bahwa ini bisa buka beberapa Windows gitu ya. Dan ini memang terjadi. Tuh, termasuk memang di dalam sambil Zoom ini ada anak-anak yang karena kan yang khususnya yang udah lebih besar ya, contohnya seperti anak saya dan di level seperti itu, memang mata di laptop teman yang berjalan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin memang untuk hal-hal seperti itu susah dikatakan anak-anak generasi yang sekarang ini nih yang orang sebut dengan generasi Z atau dan generasi Alpha katanya memang mampu untuk melakukan multitasking seperti itu ya. Anak-anak ini sudah terbiasa dengan teknologi, terlahir dengan teknologi, mampu multitasking, pengawasan atau pendampingan itu tetap dibutuhkan. Mungkin hal yang bisa kita pelajaran malam hari atau saat memang rileks, kita bisa tanya apa sih yang memang bikin tergoda. Memang ada anak, seperti anak saya mengatakan pelajaran tertentu memang membosankan. Gurunya hanya menjelaskan dengan bahasa yang mudah, bisa ngantuk. Tapi kalau dengan saya ada kegiatan yang lain, tetap sambil saya melakukan sesuatu, dia suka desain-desain seperti itu ya, jadi tangannya tetap gambar-gambar, bikin ini, bikin itu, sambil mendengarkan, menurut dia itu akan membuat dia lebih masuk daripada kalau saya hanya menatap. Saya bilang, oke, kalau seperti itu saya butuh istilahnya pertanggungjawabannya juga ya, kalau memang ada hasil yang memadai sesuai dengan itu. Kalau kamu belajar dengan cara ini, tetapi nanti hasilnya ternyata tidak baik, berarti kan ada yang perlu kita evaluasi bersama. Nah, jadi memang diskusi-diskusi seperti itu perlu kita lakukan dengan anak-anak yang sudah lebih besar, karena berkaitan dengan godaan. Ya, kita sendiri orang dewasa kan kadang-kadang juga bisa tergoda kan, mau lakukan ini itu. Mungkin kita sambil Zoom di sini juga kepikiran ya, oh ya ini belum, itu belum. Kita juga sambil melakukan hal-hal yang lain. Nah, anak-anak sebenarnya juga seperti itu ya. Bisa bosan, bisa keingat ini dan itu. Nah, tapi kita mau ajarkan mereka sebenarnya nilai-nilainya. Kita lakukan Bapak Ibu untuk kita diskusi. Jadi memang nggak bisa dengan kita bilang, harus pay attention, harus hanya satu ini, nggak boleh buka. Kita nggak ada di situ, kita nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau kita ajarkan ya nilai-nilai, kita mau mengajarkan dia untuk namanya bertanggung jawab, kita mau mengajarkan dia untuk menghargai, ya, ada nilai-nilai kita mau ajarkan, mudah-mudahan itu juga bisa lebih masuk daripada larangan dan hukuman seperti itu. Saudara Yasmin, seperti itu Pak Hendri. Oke. Ya, baik. Semoga ini bisa menjawab. Ini ternyata Bu Yasmin ya tadi ya, untuk anaknya ini kelas 5 SD. Oke, baik. Semoga ini bisa menjawab, Bu. Nanti mungkin kalau ada yang kekurangan bisa ditanyakan kembali. Ini ada satu pertanyaan juga ya, masuk dari Ibu Sheni. Ibu Sheni, bagaimana kiat-kiat supaya anak tetap bisa konsentrasi dalam menerima pelajaran online untuk tipe anak aktif? Terima kasih bagaimana menolong anak di saat pembelajaran via Zoom. Saat guru mengajar anak sibuk sendiri dengan membuka aplikasi-aplikasi di internet, nah, strategi apa yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mendisiplinkan anak tersebut? Melihat kondisi anak-anak lebih banyak belajar sendiri daripada didampingi oleh orang tua, karena orang tua juga bekerja. Ini seperti pertanyaan tadi ya, sama ya. Sudah ini ya, terjawab ya. Oke, minta maaf. Ini dari tim mengulangi ya. Oke, mungkin saya ini ya mempersilahkan Ko David ingin bertanya secara langsung, ya tadi sudah raise hand, silakan, mungkin Ko David. Ya, selamat malam Bu Esther. Ya, malam Pak David. Ya, terima kasih untuk sharingnya yang sangat memberkati ya. Bu Esther, ini mungkin yang
saya alami dan mungkin juga beberapa teman-teman ya, mungkin bagaimana cara mengatasi ketika kami sebagai orang tua belum bisa memanage stres itu, dan pada saat itu pula anak kita mendatangi kita, kan anak-anak kan kadang sulit melihat kondisi kita gitu, Pak Esther. Mungkin kiatnya bagaimana? Apakah kita perlu menjauh dulu atau bagaimana, Bu Esther? Oke. Iya, terima kasih Pak David ya. Memang ini pergumulan yang nyata ya. Kadang-kadang kita juga memang lagi capek, lagi stres seperti itu. Yang pasti kita berusaha mengingatkan diri kita bahwa nggak selalu, mungkin memang kalau anak kita sudah lebih besar bisa ya, tapi nggak selalu kita meminta anak untuk memahami kita. Ya, kamu ngerti dong, ini papa baru pulang kerja gini-gini gitu ya kan, juga anak yang masih lebih kecil juga bingung gitu. Jadi sebaiknya kita tidak meminta seperti itu. Namun mungkin kita bisa bilang misalnya kalau kita baru pulang terus anak sudah merasa mau cerita gini-gitu, mungkin kita bisa bilang misalnya ya dengan cara, nak siapa ya, papa mau dengar cerita kamu, mau dengar kesulitan kamu apa. Tapi boleh nggak nih papa misalnya ya mandi dulu, makan dulu, nanti nih jam segini nih, nah, kita janjikan gitu ya, jam 7 nih abis makan kita cerita-cerita. Nah, jadi mungkin kalau memang bisa seperti itu, misalnya anak juga akan lebih jelas ya, oh nanti saya akan punya waktunya, dan memang sedapat mungkin ya, jangan sampai kita udah jam 7 terus kita bilang, aduh sorry ya, papa mesti begini-begitu. Nah, sebaiknya enggak ya, kalau memang kita sudah janjikan jam segitu ya, pada jam segitu kita sediakan waktu itu buat dia. Nah, sambil menunggu ke jam 7 itu, dari kita pulang kerja misalnya ya, itu saatnya mungkin kita bisa menenangkan diri. Mungkin mandi air hangat, bisa menenangkan diri dulu, pasang musik, pokoknya sesuatu yang memang bisa membuat kita cool down dulu. Mungkin memang ada sesuatu yang masih mengganggu kita, kita juga bisa berdoa dulu. Kalau memang ada istri, bisa cerita sama istri dulu, aku ini begini-gini. Pokoknya kitanya juga sudah dalam kondisi yang lebih oke lah, walaupun masalah masih ada, pikiran masih tetap berat, tapi kita cukup bisa manage itu untuk saat ini, dan kita sediakan waktu itu bersama dengan anak. Mungkin itu akan lebih kena gitu sih Pak, daripada kalau kita bilang misalnya ya, kan kadang-kadang dalam keadaan emosi ini kita bisa bilang, papa ini papa atau mama nih, kalau kamu tanya-tanya gitu bisa jadi apa, dari nggak marah bisa jadi marah nih, misalnya seperti itu ya, kamu pancing terus, nah itu anak nggak ngerti, dia nggak ngerti yang dia lakukan itu memancing ya. Nah, ini nanti malah justru dia akan menarik diri, nggak jadi dia cerita-cerita. Jadi mungkin memang ya kita berusaha sedapat mungkin, dan ini tetap sesuai dengan gaya kecenderungan kepribadian masing-masing sih Pak untuk memanage itu Pak. Nggak ada satu tips yang berlaku sama buat semua orang. Sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan kita masing-masing. Tapi intinya kita ngambil waktu dulu sejenak sebelum nanti kita berhadapan dan berkomunikasi dengan anak supaya lebih enak begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Esther untuk pencerahannya. Bagaimana pada kata Pak Joko? Oh ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, ya, semoga ada menjawab. Ini sepertinya sinyal Bu Esther agak low ya. Nanti mungkin supaya lebih dekat ke sumber ininya ya. Nanti supaya tidak terganggu. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Ini ada satu pertanyaan ya dari Ibu Lina, Bu Esther. Anak saya kelas 4 SD dan anak saya kinestetik. Nah, bagaimana cara untuk anak saya bisa bertahan lebih lama untuk duduk dan konsentrasi untuk mendengarkan pelajaran? Saya sudah memberikan dia squeezy, fidget spinner, terus mainan kesukaan dia, tetapi tidak bisa bertahan lama untuk duduk dan mendengarkan pelajaran. Tetap jalan ke sana kemari, tidur-tiduran, dan duduk hanya bisa bertahan selama 5-10 menit saja. Nah, bagaimana itu, Bu? Mungkin ada solusinya. Oke. Terima kasih Ibu Lina. Kalau sudah kelas 4 SD, memang ini lebih sulit untuk kita paksa duduk ya. Dia punya caranya sendiri untuk melawan seperti itu ya. Mungkin bisa juga
Kalau untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang Ibu Lina tahu itu lebih membutuhkan konsentrasi misalnya ya, bisa juga sebelum jam pelajaran itu atau memang saat break atau sebelum mulai pelajaran, Ibu bisa suruh dia untuk jalan-jalan dulu, lompat-lompat dulu, seperti itu juga bisa ya. Dan kalau memang saat dia sudah Zoom atau memang sudah belajar online ini, mungkin kita juga bisa izinkan dia untuk kalau ini semoga guru mengerti ya, tapi saya rasa kebanyakan guru sih memahami ya, untuk dia nggak harus duduk. Kalau memang dia mau berdiri, untuk dia mau berlutut, dia mau duduk di mana, sejauh dia mendengarkan. Nah, mungkin memang Ibu perlu cek dulu dia kinestetik, tapi apakah juga ada unsur auditorinya gitu ya. Misalkan Ibu tahu dia kinestetik juga, auditori juga. Nah, mungkin Ibu bisa izinkan dia, nggak apa-apa, dia duduk kemana-kemana, sejauh memang dia tetap bisa mendengarkan. Nah, tapi kalau misalkan memang dia tidak auditori, udah kinestetik tapi nggak auditori, nah ini yang kita memang perlu bantu dia dengan sesuatu yang lebih dia bisa pahami ya. Mungkin memang tidak di jam pelajaran itu. Mau nggak mau memang sebagai orang tua kita yang perlu menyediakan mungkin misalkan alat peraga apa, bahan-bahan apa yang bisa dia kerjakan untuk menunjang pembelajaran itu. Karena memang kalau guru hanya menyampaikan satu arah, tidak melibatkan anak, saya bisa bayangkan memang untuk anak-anak yang kinestetik ini sangat membosankan. Dan kita hukum dia juga nggak akan nolong. Kita kasih konsekuensi seperti apa juga nggak akan bikin dia bisa dia duduk memperhatikan gitu. Paling hanya setelah dihukum ya, dia akan berusaha untuk diam, tapi setelah sekian lama dia akan bergerak-gerak lagi karena memang dia akan sangat menderita sih Bu. Mungkin kalau memang Ibu bisa tahu bahannya, bisa minta kalau memang gurunya juga cukup mengerti, bisa memberikan bahan-bahan apa untuk Ibu juga bisa ada itu tadi ya, alat peraga, sesuatu yang bisa dia lakukan, dia bisa kerjakan, mungkin itu juga bisa menolong. Jadi kita bisa pahami dia. Sekali lagi, bukannya nggak mau duduk diam, tapi memang nggak bisa duduk diam, Bu. Sangat membosankan. Tapi bisa nggak kita latih untuk rentangnya lebih panjang, bisa. Tapi tiba-tiba kita suruh dia duduk 40-45 menit, ya memang sangat sulit. Dia stres, kita stres ya, Bu ya. Jadi ya kita coba strategi-strategi, memang ada unsur uji coba, gagal, dan nggak apa-apa, Bu. Ibu coba cara begini, cara begitu, mana yang cocok, mana yang bisa. Tapi utamanya memang kita tahu bahwa ya ini kinestetik. Jadi kita tidak menuntut dia untuk melakukan sesuatu yang dia nggak mampu lakukan. Penerimaan itu aja sebenarnya udah akan bisa menolong dia sih Bu. Untuk kita tidak menuntut dia. Semoga ini menjawab ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih. Semoga ini menjawab ya untuk Ibu Lina. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya kembali ya, jangan sungkan-sungkan. Ini kita manfaatkan kesempatan ini, kita boleh belajar bersama-sama ya untuk menggali lebih dalam lagi, diperlengkapi supaya kita lebih siap ya ketika kita boleh mendampingi anak-anak kita. Saya mungkin ada pertanyaan Bu. Ini kan berkaitan tadi bicara tentang stres ya, stres anak ya. Memang tadi orang tua juga bisa punya potensi untuk stres, tapi anak juga mungkin lebih besar ya kalau menurut saya ya, karena satu sisi lihat sekarang kondisi orang belajar itu kalau dulu mungkin jamnya sampai jam 12 udah selesai ya, jam 1 sekarang ada belajar sampai malam gitu. Belum lagi ditambah tekanan-tekanan dari orang tua mungkin ya, marah, emosi karena orang tua juga tertekan. Nah, akhirnya ada satu anak yang juga saya layani itu akhirnya stres gitu juga ya, stres. Nah, apakah memang kalau kondisi seperti itu akhirnya orang tuanya ini membawa ke konselor ya, apakah ini cara yang tepat atau mungkin ada pola seperti tadi yang Ibu katakan yang harus learning style-nya itu dipelajari lagi. Nah, ini mungkin bagaimana Bu? Iya. Iya. Terima kasih Pak. Memang kalau kita dalam kondisi stres ya, sebagai orang tua kita sendiri stres dengan pekerjaan, dengan keadaan ekonomi seperti itu ya, akan menjadi sulit bagi kita untuk bisa melihat dengan jernih juga gitu apa yang sebenarnya
menjadi kesulitan, keterbatasan, kebutuhan anak-anak kita. Nah, kalau memang seperti itu, mungkin memang bisa ada pilihan pertama, kita sebagai orang tua yang mendapat pertolongan terlebih dahulu. Ya, memang kalau tidak dengan tadi beberapa cara ya, kita mungkin punya support group, komsel, kita punya orang-orang yang rohani dan sebagainya, punya ada hamba Tuhan, ada yang bisa menolong, atau memang kalau dibutuhkan kita bisa datang kepada konselor untuk kita sendiri juga mendapatkan pertolongan terlebih dahulu untuk kita bisa memanage stres kita juga dengan lebih baik. Karena kalau memang enggak, kita merasa seperti beban tambahan lagi gitu untuk mengenali anak kita kayak gimana, kita udah pusing gitu ya. Nah, jadinya langkah pertama, mari kita sebagai orang tua mendapatkan pertolongan oksigen itu dulu ya, supaya kita juga bisa bernafas dengan lebih kebutuhan oksigen kita sendiri juga terpenuhi. Lalu hal yang kedua, kalau memang benar-benar kita susah nih, nggak tahu nih anak kita merasa kok dia sudah, misalkan dengan ceramah ini, melalui malam hari ini, kita sudah merasa kok kayaknya dia gaya belajarnya ini, begini-begini, kok tetap masih susah. Nah, mungkin juga itu nggak ada salahnya juga kalau Bapak Ibu kemudian mencari pertolongan yang lain juga ya, seseorang yang lebih profesional di bidangnya untuk bisa membantu melihat mungkin ada kesulitan yang lain yang kita sebagai orang tua luput untuk lihat seperti itu. Karena memang kita sebagai orang tua kan bisa subjektif ya dalam menilai anak ya. Kita merasa, oh enggak lah dia baik-baik saja gitu misalnya. Atau justru kita terlalu khawatir, aduh anak saya ini nggak bisa, padahal ternyata dia bisa, hanya kurang dipercaya. Nah, kan kadang-kadang memang ada hal-hal kita sebagai orang tua kadang tidak bisa melihat dengan clear, kita butuh bantuan orang lain untuk bisa membantu kita melihat dengan lebih jelas. Kira-kira seperti itu, Pak Hendri. Oke, baik, terima kasih. Saya lihat belum ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ya, apabila ada ingin berinteraksi. Tadi saya tertarik ketika dikatakan berkaitan dengan disiplin, Bu ya. Tadi beberapa, memang tadi juga mungkin di materi yang Ibu sampaikan ada bicara tentang disiplin juga. Mungkin Ibu bisa memberikan pemahaman juga kepada kita usia berapa ya gitu kan, bisa ada tahapan-tahapan usia ya, anak bisa didisiplin dan setelah usia sekian rasanya sudah sulit gitu untuk dilakukan disiplin dan akhirnya kita mau ngomel, mau keras seperti apapun mungkin mereka udah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dan kira-kira usia berapa Bu anak ini bisa diberikan disiplin yang lebih tinggi gitu? Ada usianya nggak Bu? Atau memang tidak ada usianya? Oh, iya. Mungkin tergantung pemahaman kita dengan kata mendisiplin itu apa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita persepsinya kata mendisiplin itu artinya seperti menghukum anak, ya memang pasti ada level-level usia yang itu udah nggak cocok lagi ya. Cara yang waktu kecil bisa, sekarang besar udah nggak bisa. Tapi kalau kita mau melihat pendisiplinan itu sebagai sebuah proses menolong anak untuk supaya dia bertumbuh menjadi anak yang bisa hidup disiplin, nah kan ini lain ya, sebuah proses artinya. Jadi itu Mas sebenarnya terjadi dari anak masih dini sampai dengan gede, selama masih sama kita sebenarnya masih perlu terus dilakukan gitu, karena sebagai anak-anak kan memang sebagai anak ya pasti masih membutuhkan orang tua untuk mengingatkan ya memang caranya ya. Misalnya mungkin pada waktu anak kita masih katakanlah umur 2-3 tahun yang biasanya mulai bisa temper tantrum ya, mau minta mainan di toko mainan nggak dikasih, wah akan gulung-gulung seperti itu. Mau minta ini di supermarket kita bilang enggak, wah gulung-gulung misalnya seperti itu kan. Mungkin kita pendekatannya pasti berbeda dengan kalau anak itu sudah lebih besar, misalkan kayak tadi contoh yang saya berikan, nggak pernah mengikuti Zoom, jadi ada di belakangnya komputer, ya, ada di depan layar, kita pikir dia belajar, tapi ternyata kita dapat report dari guru bahwa anak ini nggak pernah masuk kelas, misalnya ya. Terus kita kaget ya, hah? Selama ini dia bangun, jam 7 sudah ada di layar, jam 12 baru dia selesai. Tapi kita kan nggak pernah perhatikan dia ngapain. Ternyata dia nggak pernah masuk ke Zoom, tapi dia main game, dia lakukan hal yang lain. Misalnya.
misalnya seperti itu. Ini anak katakanlah sudah kelas 1 SMP gitu ya. Tapi kan yang dilakukan ini sudah membohongi kita. Ya, levelnya sudah lain nih. Yang satu ini ngotot minta mainan dan ini sudah berbohong. Berarti yang dilakukan ini sekarang bukan lagi soal keterbatasan, nggak bisa konsentrasi, tapi sudah membohongi kita. Nah, dia berlaku seolah-olah dia belajar. Bahkan dia pakai seragam, kan ada sekolah-sekolah yang minta pakai seragam ya. Dia pakai seragam, tapi sebenarnya dia membolos misalnya seperti itu. Dan ini kan juga sama-sama tetap perlu didisiplin, namun perlu mendapatkan pendisiplinan supaya dia bisa lebih disiplin, tapi sudah dengan cara yang berbeda. Jadi rasanya kalau secara usia, di sepanjang usia itu, anak tetap perlu dibantu untuk mempunyai hidup yang lebih disiplin, begitu sih Pak. Walaupun yang namanya dibantu untuk punya hidup lebih disiplin, tidak melulu artinya harus dengan sebuah pendisiplinan dalam bentuk penghukuman dan sebagainya itu tadi ya. Dan ini tergantung dengan usianya dan karakter anak dan juga kebutuhan anak itu juga penting ya, karena kadang-kadang kan anak ada yang seperti bandel-bandel seperti itu sebenarnya sebuah upaya untuk mendapatkan perhatian kita. Jadi kemudian kita hukum, yang ada anak makin sakit hati. Karena sebenarnya dia tahu, tapi dia lakukan itu untuk kita perhatikan. Misalnya, dibandingkan dengan anak yang memang keras kepala, yang memang sangat melawan, yang memang sangat mudah untuk melawan dan sangat sulit untuk ditundukkan. Misalnya ya, ada anak yang punya kepribadian seperti itu, tentu saja kan berbeda lagi. Tapi tetap mereka membutuhkan pendisiplinan itu. Semoga menjawab, Pak Hendri. Oke, baik. Terima kasih, Bu Esther. Waktu memang sudah sebentar lagi menunjukkan pukul 8 ya. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi masuk ya. Mungkin nanti setelah pertanyaan ini saya berikan kesempatan satu kali lagi ya. Satu lagi pertanyaan terakhir ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Ini pertanyaan dari Ibu Ain ya. Bagaimana caranya supaya anak jadi terbiasa mengikuti pembelajaran online dan bisa menerima kalau ini memang harus terjadi sampai beberapa bulan ke depan? Anak saya kelas 2 SD, tipe kinestetik auditori dan sosial. Sudah bosan di rumah, ingin sekolah. Ya, bagaimana, Bu? Iya, bisa dipahami nih anaknya Ibu ya. Memang pasti sangat menderita ya dengan keadaan ini. Tapi saya amati, ya, saya mungkin bisa salah ya, tapi saya amati sesungguhnya anak-anak juga menyerap kita orang dewasa. Itu yang pembelajaran yang utama memang mereka melihat kita. Kalau kita juga misalnya ya, termasuk yang juga udah bosen di rumah nih, terus kita mengeluh, aduh kapan ini bisa pergi, aduh ini kemana, misalkan seperti itu ya. Nah, tentu saja anak juga akan oh iya nih aku juga mau pergi gitu ya. Jadi memang bagaimana sikap kita menyikapi pembatasan sosial, menyikapi situasi yang seperti sekarang ini, untuk kemudian kita bahasakan dan kita lakukan di rumah, ini juga diserap oleh anak. Nah, jadi kalau memang kita bisa mengajarkan kepada anak misalnya seperti ini ya, iya nih kalau kamu pengen jalan-jalan, mama juga pengen jalan-jalan. Ya, siapa sih yang nggak kepengen jalan-jalan? Tapi yuk kita sama-sama lihat nih, kalau kita jalan-jalan begini misalnya ya. Tapi kalau kita di rumah, kita begini. Masih banyak loh yang kita bisa lakukan di rumah dan kita selamat nih, aman misalnya seperti itu ya. Nah kalau kita mau mengajak anak untuk melihat dari sisi yang bisa dia pahami, dan kita juga berusaha, kita yang memang juga sebenarnya udah nggak tahan pengen keluar, tapi kita juga berusaha, dan anak lihat hal itu, ini juga akan anak serap Bapak Ibu. Ya, jadi kalau anak lihat orang tuanya enjoy aja di rumah, maksudnya bukan enjoy yang artinya nggak kepengen keluar juga ya, tapi dia anak lihat, oh iya ya, memang sekali-sekali kita bisa pergi, tapi dia lihat di luar juga begini, tapi dia lihat mama papanya bisa manage. Jadi apa yang orang tua ini lakukan, memang ini akan sesuatu yang anak akan lihat gitu. Jadi kita bisa bilang ya memang situasi ini masih akan butuh waktu lama. Nah, tapi kalau kita cerita sambil kita mengeluh misalnya, aduh iya mama juga udah capek nih ngajarin kamu, gurumu ini loh begini-gini misalnya, kita terus curhat kepada anak, anak juga akan makin merasa, aduh ini gimana nih gitu ya, kapan ke depan seperti apa, lebih pesimis. Nah, jadi memang tergantung bagaimana kita menyikapi, itu
satu hal yang saya dapatkan dari salah seorang sepupu saya, dia cerita, dia katakan kepada anak-anaknya, memang masa ini masa yang tidak menyenangkan. Tapi tahu nggak kalian, suatu saat nanti ketika kalian sudah menjadi orang tua, kalian bisa cerita sama anak-anak bahwa kalian pernah mengalami situasi ini. Tercatat dalam sejarah bahwa untuk satu masa papa atau mama jadi nggak bisa sekolah nih, tapi harus belajar di rumah. Jadi ya ada sebuah kisah ya yang bisa diceritakan dan bisa melewati hal itu. Wah, anak-anaknya jadi merasa, oh iya betul juga ya, kita nih ada di dalam masa yang spesial nih dalam catatan sejarah manusia nih, seperti itu. Sehingga mereka juga rasanya bisa melihat dengan cara itu. Jadi ini tergantung dari kita. Nah, tapi yang kedua berkaitan dengan kinestetik auditory ini, ya sekiranya mungkin tergantung kondisi di ini ya, di apa namanya, di sekitar kita ya. Kalau memang ada area-area tertentu yang cukup aman, ya ajak dia keluar juga nggak apa-apa kali Bapak Ibu ya. Tapi yang nggak banyak orang, untuk dia bisa lari-lari, untuk dia mungkin sekali-sekali bisa belajar online-nya itu di tempat yang berbeda, mungkin ini juga bisa menolong. Tapi memang sambil lihat-lihat dulu ya tempat yang aman di sekitar. Karena memang betul, saya bisa membayangkan seperti itu. Lalu kita bisa tanya sama gurunya, mungkin nggak misalnya ya, kan ada sekolah-sekolah tertentu yang katanya bisa school visit ya. Mungkin kita bisa tanya sama gurunya, mungkin nggak ada program seperti ini. Kita bisa datang untuk sekali sebulan aja, kadang-kadang itu sudah senangnya minta ampun. Kita bisa mengisi energi mereka. Tapi intinya kita memahami anak kita punya kebutuhan itu. Sehingga kita nggak tuntut, itu maunya kamu aja, ini kamu rewel seperti itu, tapi kita tahu dari mana keluhan itu karena dia punya kebutuhan seperti itu saja sudah bermakna banyak buat anak-anak. Seperti itu Bu Ayin ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Esther. Ini ada satu pertanyaan terakhir Bu untuk menutup ya acara Zoom Talk kita malam hari ini. Pertanyaan bagi saya ini bagus juga ya. Ini pertanyaan, nah bagaimana pembekalan yang kita berikan terhadap anak ketika besok akan kembali lagi ke sekolah offline? Mungkin karena selama ini kan sudah terbiasa dengan online, nah supaya mereka tetap semangat lagi nih sekolah secara offline. Ya, ada nggak persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan juga? Jadi bukan cuma hanya sekedar online saja gitu. Ya, terima kasih. Kalau anak kita nih anak-anak yang sebenarnya bukan yang tipe soliter tadi itu ya, saya sudah bertanya kepada, soalnya ini saya sudah bertanya kepada beberapa anak-anak yang saya jumpai. Jadi, wah, udah keenakan belajar di rumah, bangun siang, santai, apa segala macam, nanti sekolah lagi susah ya. Wah, enggak Bu, justru aku menunggu waktu untuk bisa belajar di sekolah lagi. Beda, ini udah kangen dan sebagainya. Wah, mereka langsung curhat ya. Sama yang dikatakan oleh anak saya. Udah kangen sama teman-teman, kangen sama guru dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih buat anak-anak nggak akan menjadi penyesuaian yang susah-susah banget Pak, kecuali mungkin memang untuk proses berangkat ke sekolahnya aja. Kalau sekarang kan bisa mungkin bangun 5-10 menit sebelum Zoom dimulai masih oke. Nggak pakai macet dan sebagainya ya. Tapi kan nanti artinya memang sudah harus hitung waktu lebih pagi untuk sarapan, untuk berangkat sekolah. Mungkin penyesuaian di situ. Tapi untuk enjoy di sekolah, jangan khawatir Bapak Ibu. Mereka akan sangat senang bisa kembali ke sekolah. Oke. Ini terima kasih Bu Esther. Ya, ini pertanyaan itu otomatis juga menutup ya seluruh rangkaian acara Zoom Talk kita malam hari, dan saya percaya apa yang telah disampaikan oleh Bu Esther ini memberkati kita ya, menolong kita untuk tadi kalau saya boleh merangkum, melihat kembali diri kita ya sebagai orang tua. Mungkin selama ini ada cara kita yang salah ketika kita mendampingi anak, ada pola-pola yang mungkin kita luput untuk kita perhatikan, dan juga mungkin ekspektasi kita ya tadi dikatakan di awal itu terlalu tinggi. Mungkin kita ada orang yang dari dosen, mungkin ya guru, profesor, yang kita tentu berharap anak kita juga sama seperti kita, karena mungkin ada takut, ada pembicaraan-pembicaraan dari orang lain kalau anak itu tidak, kok orang tuanya pintar gitu ya, anaknya tapi kok berbanding terbalik ya. Tetapi bagaimanapun itu memang kita kembali harus melihat kondisi anak ya. Kita tidak bisa memaksakan ya apa yang terjadi pada diri kita, maka itu juga harus terjadi pada diri anak. Jadi
Mari Bapak Ibu, kiranya apa yang telah disampaikan pada malam hari ini itu boleh menolong kita ya untuk melihat diri kita kembali supaya di dalam proses pendampingan ini semua bahagia ya kalau menurut saya ya. Jadi orang tua juga tidak stres, tertekan, tapi anak juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan mereka tetap semangat karena ini untuk masa depan mereka juga. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Esther yang telah meluangkan waktunya untuk kita. Tuhan terus berkati Bu Esther ya di dalam pelayanan di STT Saat maupun juga suami ya di GKI Bromo ya Bu ya. Kiranya juga Tuhan terus pakai ibu dan suami untuk pelayanan ya yang lebih luas lagi dan memberkati banyak orang. Baik, kita akan mengakhiri acara kita malam hari ini dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah bergabung malam hari ini. Ikuti terus ya acara Zoom Talk yang dilakukan oleh Komisi iCare berikutnya. Ya, nanti akan ada info yang akan disampaikan juga oleh pengurus iCare di info gereja. Nah, bisa diikuti dan ada topik-topik yang menarik kembali ya yang akan kita juga akan angkat di dalam pertemuan Zoom Talk berikutnya. Baik, kita akan menutup di dalam doa. Mungkin saya minta kesediaan Pendeta Andrew bisa menutup kita di dalam doa. Apakah? Ya. Oke. Terima kasih untuk Bu Esther, untuk Penginjil Henry yang sudah menolong kita dalam Zoom Talk pada malam hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dalam semua yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Engkau yang sangat mengerti akan pergumulan anak-anak-mu, Tuhan, khususnya para orang tua, untuk boleh mendampingi anak-anak dalam belajar dalam masa-masa pandemi ini. Tidak mudah ya Tuhan, banyak pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami mohon Tuhan, Kau juga terus menolong dan memampukan kami, khususnya dari apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah Tuhan ini boleh sungguh menolong kami, memimpin kami, juga memberikan wawasan yang baru kepada kami. Pimpin dan sertai ya Tuhan, kami pun sangat-sangat terbatas. Kami mohon berkat dan karya-Mu Tuhan juga dalam kehidupan anak-anak kami, untuk mereka juga boleh belajar dengan baik, dengan sehat, dengan boleh mengikuti semuanya dengan baik pula Tuhan. Berkati juga para guru dalam mereka juga punya hikmat untuk mereka boleh menyampaikan bahan-bahan yang harus dipelajari, dan juga mereka juga mengerti akan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh para orang tua. Kami serahkan semuanya kembali dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang terus menolong dan menyertai kami, serta juga dalam kerohanian dan keluarga kami semua ya Bapa. Kami serahkan ini semua hanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami mohon berkat-Mu, Tuhan sungguh membimbing dan menaungi kami semuanya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya untuk Bu Esther, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.